Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Abnar Official. Jadi pada channel ini saya akan membagikan terus informasi info P3K tahun 2022, PPG, CPNS dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan nanti akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, apa informasi terbaru dari P3K tahap 3, yaitu P3K akan berbeda dengan P3K sebelumnya. Berarti ada perubahan daripada P3K tahap 1 dan 2, dan teman-teman di P3K tahap 3 ini harus siap dan bisa memantapkan diri untuk menghadapi perbedaan-perbedaan ataupun regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah terkait dengan proses ataupun syarat dalam pelaksanaannya. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, barangkali uh, teman-teman bisa mensubscribe channel ini agar saya lebih termotivasi untuk mencari informasi terkait dengan informasi-informasi P3K yang akan saya bagikan nantinya. Ya, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sampai saat ini saya masih semangat karena dukungan teman-teman semuanya. Nah, apa yang berbeda dari P3K tahap sebelumnya? Kita bisa lanjutkan di video ini. Ya, ini saya kutip dari sebuah berita yang ada di media online yang ditulis oleh Suhum Ella Wahyuningrum pada 20 Maret 2022. P3K tahap 3 tahun 2022 akan dibuka, tanda tanya. Ya, ini terkait dengan waktu ya. Semua orang sampai saat ini masih menunggu kapan sih P3K tahap 3 itu akan dibuka. Menurut informasi yang telah beredar sebagaimana yang sudah-sudah, itu dikabarkan bahwa P3K tahap 3 itu akan diselenggarakan di Maret. Sekarang saja sudah 20 Maret ya. Sudah apa? Sudah seharusnya itu dibuka kalau misalnya memang dibuka, tapi kenyataannya masih belum ada kabar sampai dengan saat ini. Lebih lanjut dia menulis Dirjen GTK ini berbeda dengan yang sebelumnya. Berarti ada perubahan sistem ataupun alur seleksi, apakah itu regulasi dan sebagainya, itu pasti akan berbeda ya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa sih yang berbeda di P3K tahap 3, barangkali teman-teman juga perlu mengetahui syarat P3K tahap 3 agar bisa lebih mantap dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahap 3. Saya doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang baik dan dinyatakan lulus dengan formasinya sekaligus. Nah, syaratnya apa? Untuk guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang belum berkesempatan lulus seleksi kompetensi tahap 2. Nah, buat yang sudah lulus passing grade-nya, tidak perlu lagi mengikuti seleksi P3K tahap 3, hanya tunggu optimalisasi formasi yang saat ini sedang diupayakan oleh Kemendikbud ya. Ya, itu berarti P3K tahap 3 ini khusus untuk yang belum lulus di tahap 2. Nah, untuk pelamar yang belum berkesempatan lulus ujian seleksi kompetensi tahap 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya P3K tahap 1 dan 2 hanya bisa dipilih dalam konteks lokal, P3K tahap 2 bisa dipilih dalam konteks berbeda daerah, kemudian di uh, P3K tahap ini kita bisa memilih dalam ranah nasional ya, bisa pilih ke provinsi lain. Ini adalah kesempatan yang baik juga buat teman-teman P3K untuk melihat mana sih daerah-daerah potensi, daerah-daerah yang kira-kira bisa teman-teman jangkau dan itu punya peluang besar kita lulus di sana. Nah, selanjutnya itu untuk guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang belum berkesempatan lulus seleksi kompetensi di tahap 2. Ya, kemarin itu teman-teman swasta juga bisa mendaftarkan diri di P3K tahap 2. Ya, bagi yang teman-teman swasta yang belum lulus ini punya kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti P3K tahap 3. Nah, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang belum berkesempatan lulus di seleksi tahap 2. Ya, berarti ini khusus buat teman-teman yang sudah ikut PPG ya. Itu punya kesempatan sekali lagi untuk mengikuti P3K tahap 3.
Nah, di mana letak perbedaan antara P3K tahap 3 dan P3K sebelumnya, yaitu tahap 1 dan 2. Yang pertama itu persaingan lebih ketat karena open access, ya. Semua kita punya kesempatan untuk melamar di provinsi lain. Jadi dikhawatirkan ya slot ataupun formasi yang ada pada daerah kita ya selama ini kita tidak lulus karena sudah di tahap 1, 2 itu tidak lulus dan itu masih kosong, itu punya peluang direbut oleh orang lain. Jadi untuk menghindari masalah ini, teman-teman harus betul-betul yakin dan betul-betul mempersiapkan diri dengan matang ya. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Buat teman-teman yang nanti masih bingung apakah bagaimana sistem belajarnya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi kalau banyak nanti akan saya buatkan video trik dan tips lulus P3K karena kebetulan saya juga lulus di P3K tahap pertama ya. Kemudian yang kedua itu diikutkan bersamaan dengan P3K tahun 2022. Jadi P3K tahun 2022 mungkin ya akan dibuka kesempatan lain bagi guru, kemudian kita juga diikut sertakan dengan mereka yang tahap pertama di 2022, sedangkan kita itu tahap 3 di tahun 2022. Tapi ada rumor dan berita juga beredar bahwa P3K tahun 2022 itu akan difokuskan kepada tenaga medis, penyuluh, ya sama tendik. Ya, itu kabarnya seperti itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita itu adalah ketika diikutkan bersamaan dengan P3K tahun 2022, kemungkinan syaratnya itu bertambah ya. Kalau kemarin itu syarat SPTJM ya itu ada syarat minimal 3 tahun bekerja bagi teman-teman yang daftar P3K untuk baru bisa diusulkan NIP-nya. Ini ada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Mbak Nunung Suryani mengatakan bahwa Kemenpan RB sedang menyiapkan Permenpan terbaru. Saat ini Kemenpan RB sedang menyiapkan Permenpan tentang seleksi ASN P3K termasuk untuk ASN P3K jabatan fungsional guru, ujarnya. Berdasarkan Permenpan tersebut, aturan main seleksi P3K guru tahun 2022 ditentukan. Banyak hal yang berbeda dari tahun 2021. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita teman-teman P3K tahap 3 ini karena ada kemungkinan syarat bertambah di tahun ini. Ya, berarti kita otomatis tidak bisa berlaku lagi syarat tahun sebelumnya gitu. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali ini bisa menjadi bahan renungan, bahan evaluasi bagi teman-teman semuanya untuk bisa lebih bagus, lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk menuju P3K tahap 3 ini. Ya, buat teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.